Amin. Kita berdiri tetap ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca 2 ayat saja yang terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat keempat. Thank you all singers semuanya. Thank you. Anda boleh kembali kepada pasanganmu masing-masing. Kecuali yang 2 orang belum beriman. Oke? 1, 2, 3. Karena saya ajak membaca. Jadi jangan kita sudah biasa simpan hati ya. Sekarang diucapkan gitu ya, diperkatakan. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan. Ya, yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Katakan. Ada pengumuman. Ya, saya pasti akan umumkan. Don't worry. Ya. Saudara, tolong yang teens ya, teens yang usia belasan tahun, ya 12 sampai 15-an tahun ya, ada nongkrong bareng, kongko bareng dengan putri saya yang paling kecil untuk bisa ada di ruangan sebelah sana. Yang masih 12 sampai 15 ya, oke. Nanti bisa kongko bareng gitu ya. Oke, you may be seated. Silakan Anda duduk kembali. Puji Tuhan. Sudah aku dikasih Tuhan, kita masuk bulan yang baru di bulan Juni ini. Dan tema bulan Juni ini di seluruh Rock International Ministries itu adalah the impact of the power. Dampak daripada kuasa. Pak Arifin tadi sudah menjelaskan lewat suara gembala beberapa bagian. Dan saya mengambil ayat ini ayat yang sudah ditentukan oleh pusat kita. Dan saya akan bahas dari ayat yang ini saudara. Saudaraku kalau kita lihat ayat ini mana ya dampaknya ya gitu ya. Kan biasanya itu ada kata dampak dulu baru kita ngerti gitu. Jalan ceritanya gimana. Nah saya percaya semua kita udah tahu lah kalau orang udah penuh Roh Kudus saudaraku. Itu akan menyatakan kuasa Tuhan akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus saudaraku maka Tuhan take control our lips. Ya, atau our tongue, lidah kita ini dikuasai. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus, Tuhan tuh kendalikan lidahnya. Nah, seharusnya sesudah itu kita belajar mengendalikan lidah. Ya, ada banyak orang bahasa roh, tapi lidahnya saudaraku dustanya tetap jalan terus, ngomong sembarangan jalan terus. Padahal ketika pertama kali Tuhan memenuhi kita yang disebut baptisan Roh Kudus, tanda awal itu kan orang berbahasa dalam bahasa roh. Bahasa lidah ya dan itu dikendalikan oleh Tuhan. Maka ketika orang dipenuhi Roh Kudus seharusnya belajar mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupan setiap kita. Nah, tapi di sini 2 ayat ini menarik sekali. Rupanya ada sesuatu yang sifatnya berdampak kekekalan tentang kenapa kuasa diberikan. Kalau tidak mengerti ini, saya lihat ada banyak orang begitu kuasa diberikan. Wah dipakai Tuhan tumpang tangan atas orang sakit sembuh, ngusir setan, setannya lari. Saya temukan ada beberapa orang saudaraku merasa dia yang buat, timbul kesombongan.
Apalagi mulai namanya naik, saudaraku, followernya mulai naik. Mulai lupa diri bahwa itu sebetulnya anugerah daripada Tuhan. Di sini kita akan melihat dampak daripada kuasa. Itu justru yang pertama, kuasa itu akan membawa kita dalam ayat ketiga tadi, hidup saleh. Tolong perhatikan, ini beda dengan pisang saleh ya saudara ya. Hidup saleh ini dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu eusebeia. Eusebeia. Hidup saleh itu kesalehan, tolong perhatikan. Kesalehan yang dimaksud Alkitab ini enggak sama seperti saleh. Saudara lihat di keyakinan-keyakinan yang lain. Enggak sama loh saudaraku ya. Sebab kesalehan yang diajarkan dunia ini, kesalehan dalam perspektif upaya manusia yang bisa kerjakan. Misalnya, saya harus belajar untuk taat beribadah. Saya harus berpuasa. Saya harus melakukan hal-hal yang positif dalam diri kita. Padahal kita bilang dalam kitab Amsal Sulaiman, kesalehanmu seperti kain lampin yang kotor. Saudara tahu kain lampin? Kain lampin itu bahasa kasarnya apa? Gombal. Kesalehan yang kita buat manusia dengan kekuatan manusia di mata Tuhan itu sama dengan gombal. Tapi yang saya maksud kesalehan di sini yang Alkitab katakan ini itu adalah eusebeia. Eusebeia itu godliness. Keserupaan dengan Tuhan. Nah itu dia. Standarnya seperti itu. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7 untuk mencapai kehidupan yang saleh. Itu bukan model ibadah seperti ini. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 7 berkata begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Suruh latihan saudaraku. Untuk mengalami hidup saleh, godliness, keserupaan dengan Tuhan harus dilatih. Itu maksudnya sederhananya. Ada latihan. Ya, saya sering kasih ilustrasi kepada saudara. Saya harap saudara tidak bosan. Tapi saya rasa mesti sederhana. Tadi di toilet ketemu Pak Yudi, ya. Lalu kemudian kita bicara, saudaraku. Saya tanya, minggu lalu waktu pertemuan minggu sore, saya dengar bagus ya, gitu ya. Terus dia bilang, ya orang kalau biasa dalam kedudukannya lebih tinggi itu bahasanya menyampaikannya lebih sederhana. Kurang lebih gitu ya Pak. Terus saya sambung sama beliau, oh saya dulu punya dosen. Namanya Peter Wagner, dia seorang profesor, doktor bidang teologi, ahli tentang pertumbuhan gereja. Dia mengajar kepada kami mahasiswanya, dibilang begini saudaraku. Seharusnya orang yang berteologi, sudah sekolah Alkitab misalnya, harus mampu merubah ayat yang sulit jadi mudah. Tapi kebanyakan orang sekarang berkhotbah itu membuat yang mudah jadi lebih sulit. Jemaat pulang puyeng saudaraku. Gua nggak tahu ngomong apa tuh pendeta tadi gitu ya. Saudaraku, izinkan saya mau menyederhanakan supaya kita paham bahwa untuk mencapai kehidupan yang saleh, godliness, keserupaan Tuhan yang sesungguhnya adalah the main goal of our life. Itu tujuan utama kita hidup. Kita butuh berlatih dulu saudaraku. Dari latihan sehari, disiplin tiap hari. Misalnya latihan untuk apa? Menguasai lidah. Itu seperti yang tadi ya. Latihan supaya kita nggak berbohong. Itu butuh dilatih tiap hari. Kadang-kadang bisa saja kita keliru lagi. Tapi kita mau komitmen latihan lagi maka jadi kebiasaan. Next slide. Kalau sudah kebiasaan maka jadi budaya. Itu urut-urutannya ya. Saya ulangi lagi ya. Katakan bersama saya, latihan. Menghasilkan kebiasaan. Akhirnya jadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kok bisa Pak? Ya karena udah jadi kebiasaan. Udah jadi gaya hidup. Udah jadi darah daging buat kita. Itu budaya. Saya kasih contoh ya. Saya percaya semua bisa lagu ini. Uji lagi. Contoh sederhana lagi. Dan jangan bosan kalau saya ulang lagi lagu yang satu ini. Sangat rohani sekali sampai saudara akhirnya hafal di luar kepala. Di luar kepala. Oke? Ikuti saya. Bangun tidur aku terus. Lebih keras jemaat. Tidak lupa. Bagus adik-adik, habis mandi aku tidur lagi.
melanjutkan mimpi yang tepuk tangan ada. Kembali ke sekolah minggu. Saya tanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi pagi ada enggak? Waktu Anda bangun pagi tadi pagi. Boleh lihat ke sini sebentar? Oke. Ketika Anda bangun tidur tadi pagi, ada enggak Anda duduk di ranjang seperti ini? Lalu Anda mikir keras, ngapain ya saya ya? Ngapain ya? Aduh, oh iya ya mandi, ada? Saya beritahu saudara, kalau sampai ada di antara saudara bangun tidur, lalu berpikir keras mau bikin apa, dan baru saudara sadar bahwa harus mandi, saudara stres. Gak perlulah mikir keras. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah mandi sikat gigi dari budaya. Cucu saya yang pertama 1 tahun 10 bulan. Kira-kira sebulan yang lalu diajari sama anak saya, si Tirsa, sikat gigi. Pakai odol. Apa yang dilakukan kali pertama belajar? Odolnya ditelan. Ya, itu anak kecil biasa. Tapi sekarang saya lihat beberapa hari lalu saya video call karena mereka ada di Los Angeles area di sana. Saudaraku, sekarang sudah bisa. 3 hari lalu saya video call. Wah, cucu saya sudah gini sendiri. Nah, kenapa? Mulai latihan dia. Lalu nanti akhirnya jadi kebiasaan. Itu yang kita lakukan kan. Bertahun-tahun kita jadi kebiasaan. Sampai akhirnya hari ini kita udah gede semua. Sudah jadi budaya. Sudah perlu mikir sikat gigi. Sudah perlu mikir untuk mandi. Karena sudah jadi gaya hidup. Sudah jadi darah daging. Bahkan sudah jadi kebiasaan. Setuju saudara? Sama. Berjalan untuk mencapai keserupaan Kristus. Anda butuh berlatih lebih dulu. Dari latihan itu saudaraku. Akhirnya jadi kebiasaan. Lalu jadi budaya. Saya kasih contoh ya. Supaya lebih sederhana. Misalnya how to manage our mind. Mengelola pikiran kita. Siapa yang laki-laki tolong angkat tangan. Yang sadar akan identitas gendernya ya. Sekarang mesti jelas ditanya saudaraku. Kalau saudara kalau ke Amerika toiletnya itu ada 3. Ada yang pria sendiri, ada yang wanita sendiri, ada unisex. Ya, bahkan sekarang ada orang-orang sekarang yang memang transgender masuk ke sana saudaraku. Lo bayangin. Ya, kejuaraan berenang level dunia saudaraku. Itu yang laki jadi perempuan kan. Masuk berenang, ya juara dong dia. Otot kawat balu besi keringat pedang jahe. Ya, makanya saya tanya, oke pria berarti. Berapa banyak Anda seperti saya, seorang pendeta, yang terus sampai hari ini medan pertempuran saya adalah pikiran dan mata saya. Siapa yang ngaku seperti saya? Saya sih ngaku aja. Saya sampai hari ini masih berperang dengan mata dan pikiran saya. Khususnya kalau saya lihat cewek cantik, seksi. Mata saya itu langsung lihat. Kalau masih lihat itu nggak apa-apa sih ya, nggak dosa. Karena Yesus bilang bila seorang pria memandang seorang wanita, nah, memandang tok belum berdosa. Lalu menginginkannya dalam hatinya itu masalah. Nah seringkali kita, saya walaupun pendeta ini, lihat perempuan cantik, saya lihat asik ya, cantik ya gitu ya. Saya lihat gitu ya. Nah belum berdosa kan. Tapi tiba-tiba timbul pikiran yang lain-lain di pikiran saya. Pikiran najis, pikiran kotor bisa muncul. Nah dulu saya nggak berdaya saudaraku. Karena apa? Karena saya pikir saya sudah penuh Roh Kudus. Jadi akhirnya saya bisa berdoa. Saya langsung waktu itu saudaraku saya pernah waktu masih baru-baru awal penuh Roh Kudus. Saya sampai bahasa roh. Kasih kalah jama Tuhan jama sama setan-setan di pikiranku. Tolak, pergi keluar. Saya nggak ngerti waktu itu. Ternyata saya baru mengerti itu mesti dilatih pola berpikir kita itu. Sekarang saudaraku saya mengalami kemenangan. Jadi saya 1 bulan ini keliling putar. Sampai terjadi kemajuan di perut saya. Oh Tuhan Yesus. Karena saya tidak olahraga. Saya udah biasa olahraga tiap hari. Jalan pagi 5 kilo. Ya, sekarang keliling. Mulai dari Sumba. Dari Sumba saya terbang ke Papua. Dari Papua saya terbang lagi ke Bandung. Dari Bandung saya terbang lagi ke Padang. Dari Padang saya terbang lagi ke Surabaya dan Malang. Lalu kemudian baru kemarin saya sampai di sini lagi. Aduh saudaraku,
terjadi kemajuan di sana sini. Tapi saya tidak bercerita soal itu. Yang saya mau ceritakan, saya kan sering ke airport toh. Dan di airport itu banyak orang-orang yang bermacam-macam. Orang Surabaya bilang seliweran. Mata saya mata normal saudaraku. Saya bisa lihat, aduh bagusnya ya, cantik ya orang itu. Aduh rambutnya bagus gini. Tapi tiba-tiba ketika mulai timbul yang berikutnya tadi, saya sekarang punya senjata. Saya berkata begini, darah Yesus. Darah Yesus itu powerful, seperti kalau lampu menyala dimatiin, tik gitu. Tapi saya tidak berhenti di darah Yesus. Apa yang saya lakukan? Saya proclaiming the word of God from my mouth. Saya memproklamirkan firman Tuhan keluar dari mulut saya. Saya bilang begini saudaraku. Roni ingat, tubuhmu bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kamu. Roni ingat, matamu itu pelita tubuh. Kalau matamu terang-terang tubuhmu. Kalau matamu gelap-gelap seluruhnya. Roni ingat, yang ada di pikiranmu harus semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika saya perkatakan firman Tuhan seperti itu, bang, pergi saudaraku. Semua pikirannya macam-macam pergi. Kenapa perlu memperkatakan firman? Perhatikan. Waktu Yesus dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Yesus jawab pakai firman. Pertama, iblis bilang gini, kamu pasti bisa. Suruh batu dirubah jadi roti. Apa jawab Yesus? It is written. Ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia jawab pakai firman. Yang kedua, iblis bawa lagi ke tempat bumbungan bait suci. Dia bilang gini, jatuhkan badanmu dong. Kan ada tertulis bahwa kamu akan ditopang. Malaikat akan menopang kamu. Kamu gak akan jatuh, gak akan mati. Yesus bilang, it is written. Ada tertulis. Dia bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis gak mau nyerah. Dia bawa Yesus ke tempat yang gunung yang tinggi. Ditunjukkan kekayaan dunia dan kemuliaan dunia. Iblis bilang, semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Apa jawab Yesus? It is written lagi. Ada tertulis bahwa kepada Tuhan sajalah kamu harus menyembah dan berbakti. Saudaraku dikasih Tuhan. Dari sini kita tahu the power of the word of God. Kuasa firman itu penting sekali. Saudaraku perkatakan. Kalau enggak, ibu-ibu jangan percaya 100% suamimu yang di sebelahmu itu. Belum tentu pikirannya lurus. Kok enggak enak sih ketawanya? Bisa jadi dia memikirkan yang bukan-bukan, perempuan yang lain. Berfantasi. Padahal kita bilang itu sudah dosa. Sama dengan perzinahan. Nah saya latih itu saudaraku. Akibat dari latihan saya jadi kebiasaan. Menguasai pikiran saya. Akhirnya jadi budaya lah ya. Sampai hari ini peperangan rohani tetap berlaku. Tapi saya berhasil mengalahkannya. Karena saya sudah berlatih. Dan akhirnya menjadi budaya. Halo? Is there anybody home? Ada orang? Oke, next slide. Oh belum. Urutannya gini. Jadi mesti latihan ya. Tapi harus dilatih dulu. Siapa yang melatih? Mentor-mentor rohani. Anda harus punya spiritual father. Anda harus punya mentor rohani yang bisa bimbing saudara. Atau misalnya let's say sederhananya kalau di gereja kita. Komsel. Di situ saudaraku kita ada orang yang memberitahukan dan sebagainya. Dilatih. Setelah dilatih kita kan harus berlatih kan. Nah kalau saudara terus rajin berlatih. Menguasai pikiran, perasaan, kehendak saudara. Supaya tunduk dengan kehendaknya Tuhan. Lama-lama saudaraku jadi apa? Terlatihlah. Kalau saudara mulai terlatih, jangan diam. Mulai melatih orang lain. Artinya kita memuridkan orang lain. Kita jadi berkat bagi banyak orang lain. Di sini pentingnya komunitas kerajaan plus kingdom training. Habis ini saya membuka kelas sudah ini. Siapa yang mau ikut kingdom training? Kita akan belajar sama-sama sesudah ibadah ini selesai tentunya ya. Dan yang mau ikut kita kasih makan. Yang gak ikut jangan minta makan gitu aja. Karena saya ingin supaya saudara sekali datang. Ada tujuan beberapa hal yang bisa dicapai. Pak Arifin pesan sama saya. Roni ingat ya Jakarta. Jangan samakan seperti waktu di daerah-daerah.
Orang daerah banyak waktu mereka. Datang pergi suruh setiap waktu ke gereja mereka bisa. Tapi orang Jakarta beda. Jadi usahakan hari Minggu bisa maksimal. Makanya di sini hari Minggu sesudah kita ada latihan Kingdom Training. Bahkan nanti pekerja harus evaluasi dengan saya. So sekali datang kita melakukan beberapa hal sekaligus. Tapi kan cuma sekali datang. Ya, daripada kita disuruh, oh nanti ya Selasa datang, Kamis datang, Jumat datang. Waduh saudaraku, kapan waktu buat istri kita? Jangan-jangan pulang ke rumah anak-anak saudara kecil-kecil panggil kita, cari siapa om? Aku papamu nak. Karena sudah sering pergi. Oke, jadi setelah itu saudaraku next slide lagi. Jadi tujuannya jelas saudaraku ya. No, yang satunya. Supaya apa? Kita saleh, hidup saleh. Saleh adalah godliness, keserupaan dengan Tuhan. Jadi ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Membuat kita berjalan semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tujuan saudaraku ya. Coba renungkan, perjalanan hidup saudara semakin hari semakin berjalan menyerupai Kristus enggak? Makanya kita perlu melakukan apa yang disebut dengan menghindari deviasi. Sayang di sini Pak pilot Pak Benny nggak datang ya. Biasanya kita ada satu pilot di sini, seorang bapak yang dulu mantan pilot dari Singapore Airlines, yang sekarang dia pilot dari pesawat-pesawat pribadi. Dia cerita sama saya, Pak Roni, di dalam dunia penerbangan itu ada hukum namanya 160. Apa itu 160? Meleset 1 derajat dalam jarak 60 mil akan menyebabkan deviasi penyimpangan 60 mil pula. Ya, saudaraku, perjalanan hidup utama kita, the main goal of our life is not to be rich nor to be famous. Gak salah Anda jadi kaya, gak salah Anda terkenal. Kalau Anda bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cara yang benar, it's okay. Tapi itu bukan tujuan utama. Itu hanya stepping stones, batu pijakan kalau kita menuju ke seberang sungai yang selanjutnya. Kalau kita berhenti di stepping stones, ketika kita menyeberang sungai kehidupan, ketika banjir datang, kita bisa hanyut saudaraku. Tapi the main goal di sana itu keserupaan Yesus Kristus tujuan hidup kita. Dan kita harus jangan sampai 160 tadi. Makanya kita perlu evaluasi, bisnis saya membawa kepada keserupaan Kristus enggak? Hidup saya membawa saya semakin serupa Kristus enggak? Kalau enggak 160 terjadi. Penyimpangan sedikit, kita sudah jauh daripada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Kelihatannya baik-baik Pak, tapi tidak berjalan dalam tujuan. Oke, lalu berikutnya yang kedua. Ternyata saudaraku, diberikan kuasa itu membawa dampak apa? Tolong ini ditambah lagi katanya kurang lengkap. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini ayat yang keempat. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Waktu saya belajar ini saudaraku, saya kagum sekali. Karena dalam bahasa aslinya kodrat itu adalah phusis, kata Yunani. Phusis itu nature, hakikat atau keberadaan asli ilahi. Wow, kenapa? Karena kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Kita dibawa kembali dalam tujuan penciptaan Tuhan itu. Dalam keserupaan. Jadi sebetulnya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu maksudnya apa? Gitu loh. Kita diberi karakter Kristus. Saya ingatkan tadi pagi saya agak terlambat di sini karena saya khotbah di cabang kita di Belesa. Di sana dulu anak-anak saya itu ada sekolah internasional. Tiga-tiga David Tirsa Tevi dulu dapat beasiswa bisa kuliah di sana. Sekolah di sana. Dan saya tahu persis karena saya juga pernah mengajar di situ. Sekolah itu juga mengedepankan apa yang disebut karakter building. Ya, tapi yang punya ini anak Tuhan. Dan memang kepala sekolahnya anak Tuhan. Guru-gurunya banyak anak Tuhan. So, waktu mereka bilang karakter building, saya setuju. Karena apa? Karena standarnya ada. Apa standarnya? Christ likeness. Keserupaan Kristus. Tapi belum tentu sekolah-sekolah yang lain.
Saya banyak ketemu saudaraku sekolah-sekolah internasional, national plus yang harganya mahal. Mereka bilang program utama character building, very important questionnya yang perlu ditanya gini, standarnya siapa? Anda boleh punya sekolah hebat kalau standar karakternya bukan Kristus, maaf saudara, we miss the goal my friend. Standar karakter itu keserupaan Kristus, bukan yang lain. Dan Tuhan mau karena kita diberi kuasa saudaraku, standar keserupaan Kristus yaitu karakter ini nyata dalam hidup setiap kita. Tapi dengar, gak sak-dek sak-nyek, gak langsung simsalabim abrakadabra. Anda akan mengalami karakter Kristus lewati proses kehidupan. Next slide. Harus. Gak bisa enggak? Ya, dalam Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terjemahan lain berkata, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Mari katakan bersama saya, proses. 1, 2, 3, proses. Saya beritahu saudara, proses adalah baik buat kita. Saya pakai cincin pernikahan saya. Apa yang membedakan emas 18 karat dengan 24 karat? 1, 24 karat lebih mahal. Tapi apa yang menjadikan lebih mahal dan yang paling membedakannya? Lamanya pembakaran. Semakin lama dibakar, unsur logam yang lain menguap. Muncullah emas yang murni. Dengar saudara, semakin lama diproses pembakaran dalam hidup kita, kemurnian akan semakin nampak dalam hidup kita. Jangan pernah tengking proses. Berapa banyak orang-orang datang sama saya, Pak Pendeta, Pak Roni, saya ini minta sama Tuhan lemah lembut. Yesus kan berkata, belajar daripadaku, aku lemah lembut rendah hati. Terus saya berdoa, Tuhan jadikan aku lemah lembut rendah hati. Pak, setelah saya berdoa begini kok malah ketemu hal-hal yang membuat saya marah. Hal-hal yang membuat saya jadi jengkel Pak. Ya itu proses. Kamu kan minta, maka kamu dikasih proses. Baru saya berdoa di gereja Pak. Buat saya lemah lembut rendah hati. Pulang Pak, mobil saya mau diserempet orang. Saya langsung ten. Saya keluarkan tangan saya keluarkan gini. Bahkan Pak, saya harus tunjukkan jari saya yang paling tengah. Ketemu orang gini, gimana sih kamu itu? Lah kamu saudara, lu memangnya kenapa? Lu bapak marah lah, siapa yang marah? Saya gak marah, lu itu marah. Padahal pulang gereja. Kenapa saudaraku? Dibawa ke proses. Di Surabaya ada pemimpin pujian. Sekarang saya ajak kamu Rio, kalau enggak kamu mati beku. Kucige. Ada pemimpin pujian, setiap kali nyanyi lagu ini, bait pertamanya enggak dinyanyikan. Langsung bait kedua. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Bait pertamanya apa sih? Bait pertamanya apa? Lebih keras. Ujilah aku Tuhan. Terus? Coba aku. Terus? Kalimat berikutnya. Selidiki batinku dan hatiku. Pemimpin pujian itu gak berani nyanyi. Jadi kalau selesai refrennya gimana? Mau nyanyi. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Aku cinta pada, mestinya ujilah aku. Saudara, kalau kamu ingin karakter Kristus nyata dan memang harus. Percuma kamu ngaku Kristen, kamu cuma rohani di dalam gedung gereja dan selama kebaktian. Dan kamu tidak menunjukkan karakter Kristus nyata di dunia bisnismu, dalam keseharianmu. Orang akan bilang, ya udah dah, percuma. Dunia lagi butuh bukti. Apalagi saudara menyandang nama-nama Kristen.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedih hati saya, pelayanan ke Cipinang, pelayanan ke lapas-lapas lain. Saya sampai ke Nusa Kambangan. Kenalan sama narapidana. Siapa namamu? Paulus, Pak. What? Kamu siapa? Saya Yohanes, Pak. Yohanes, come on man. Bukan karena beritakan nama Yesus. Bunuh orang, menyekap orang, memperkosa orang. Ketemu semua di penjara. Dan sialnya, kepala penjaranya, ketua persekutuannya, itu bangga sekali sambil berkata, puji Tuhan Pak Pendeta, jemaat semakin bertambah. Ya nggak bisa gitulah ya. Kalau kebaktian seperti ini jemaat bertambah silakan. Tapi kalau di tempat lapas, ya sebaiknya penjara kosong dong. Artinya yang Kristen nggak ada dong seharusnya. Mari saya beritahu saudara, kenapa mereka sampai seperti itu? Deviasi terjadi dalam hidup mereka. Keserupaan Kristus, karakter Kristus tidak menjadi sesuatu yang harus dikejar dalam hidup mereka. Oh saudaraku, satu kali ini di Manado. Saya ada darah Manado ya, jadi saya bisa logat Manado. Ada seorang preman yang bertobat dilayani oleh seorang pendeta. Lalu disuruh kesaksian. Waktu dia kesaksian dia berkata, puji Tuhan. Tuhan baik sekali bagi kita. Ngunis tahu sama kita hidup yang lama. Kita suka dola-dola orang kong. Kita todong minta doi kong. Ambil rampas tu barang. Mari sekarang kita so bertobat. Haleluya. Kita so bertobat. Biarlah cuma 75%. Cuma bertanya loh, kok cuma 75%? Mana 25%? Dia jawab dengan mantap sekali. For jaga-jaga no, katanya. Buat jaga-jaga katanya. No, sepenuhnya. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan ada deviasi. Jangan ada deviasi. Keserupaan Kristus harus semakin nyata dalam hidup kita. Dan itu dilatih tiap hari. Karena kita karena kuasa mengambil dampak yaitu kita ada kodrat ilahi yang bekerja dalam diri kita. So jangan tengking ya yang namanya proses. Ada ungkapan berkata begini dalam bahasa Madura. The cross before the crown. Itu Madura yang berbahasa Inggris. Salib dulu baru mahkota. And then the second is the thorn before the throne. Duri dulu Pak, baru ada takhta. Gak enak ya punya pengalaman duri. Apalagi yang namanya duri dalam daging. Mau gimana mau di sekitar kita. Sebetulnya Tuhan izinkan terjadi. Supaya karakter Kristus nyata. Dan yang terakhir, the test before the testimony. Harus ada testing dulu, ujian. Baru ada kesaksian yang indah. Halo. Sekarang saya terakhir, saya bicara tentang urutan-urutannya gimana Pak. Atau karakteristiknya, ciri-cirinya. Next slide. No. Sebelum ini. Kita baca sama-sama ya satu ayat lagi. 1, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kambir seluruhnya. Ibu-ibu bayangin ya, buat ibu-ibu mudah membayangkannya. Dan sebagian pria yang pintar masak mudah. Karena kalau kita bikin adonan dari tepung terigu ya, lalu kemudian dikasih ragi. Ragi tidak akan mungkin sebanyak tepungnya. Bu Diana, kalau komposisi tepungnya 1 kilo, karena Bio ini kalau bikin kue enak banget saudara ya. Ya Bu, saya promosi ya. Komisinya jangan lupa ya. Bu, 1 kilo tepung terigu biasanya ibu raginya butuh berapa gram? Roti. 10 gram saja untuk 1 kilogram tepung terigu. Tidak mungkin 1 kilogram tepung terigu raginya 1 kilo. Oke. Saudaraku, ini loh yang Yesus ngajarkan kita. Ini perkataan Yesus ya. Matius 13 ini, ayat 33. Dampak atau pengaruh yang kita kerjakan itu kayak ragi seharusnya. The next slide. Next slide.
Cirinya gimana? Pertama, ragi harus dikeluarkan dulu dari bungkusnya Pak. Betul ya Bu ya? Anda harus bungkusnya sehebat apapun, sebagus apapun, bungkusnya itu kalau dari kertas dirobek. Kalaupun dari plastik, ujungnya harus dipecahkan. Mari saya beritahu saudara, hati-hati saudaraku, zona nyaman. Bungkus itu bicara zona nyaman hidup kita itu loh. Udah enak-enakan gini aja, udah gak perlu sungguh-sungguh, ngapain. Lu kalau sungguh-sungguh ntar keterlaluan jadi pendeta lu. Udah ngapain mau sungguh-sungguh mau serius sama Tuhan. Gak bisa mah kita masih di bumi kok. Kita masih daging gimana mau hidup suci. Udah deh munafik gak bisa. Mari saya beritahu saudara. Hati-hati loh. Kamu gak akan pernah punya dampak dalam hidupmu. Kecuali kamu berkata bongkar saya Tuhan. Bentuk saya Tuhan. Semua yang ada di luar ini walaupun kelihatan hebat. Saya anggap aksesoris. Pecahkan Tuhan. Begitu wanita itu membawa minyak buli-buli yang berisi minyak mahal, narwastu. Datang tersungkur di kaki Yesus. Zaman dulu saudaraku teknologinya nggak ada spray. Sekarang enak ya. Dulu waktu saya masih kuliah kan nasib anak kos ya nasib. Orang tua saya bukan orang kaya, orang tua saya orang sederhana. Jadi saya bisa kuliah itu kasih karunia Tuhan. Saya beli parfum namanya, aku baru ingat, putih tinggi segini, one man shoe. Itu saudaraku, ingat, itu pemakaiannya harus tidak cukup gini, tidak cukup. Kalau sekarang kan parfum 1 juta, 2 juta kan, sedikit aja taruh di belakang. Aduh, saya sering kali ibu-ibu di sini saudaraku, saya bisa pas salaman gitu lewat semerbaknya saudaraku ya. Wah, tapi ada beberapa orang yang sengaja gitu, misalnya orang di sini terus dia lewat gitu. Ya, wow, saya itu saudaraku karena murah, nggak bisa cuma. Saya ingat sekarang, tapi jangan ditiru ya. Saya pakainya gini. Lalu saya janjian sama Nancy Limantono yang adalah istriku sekarang. Dulu pacaran kan. Sebelum berangkat ke sana saya keramas semuanya. Terus saya jarak rumah saya dengan rumah Nancy itu sekitar 30 menit. Persis sampai di rumahnya baunya gak ada lagi saudaraku. Maklum. Tapi sekarang parfum sekarang lain ya. Wow. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan ingin lewat hidup kita membawa keharuman pengenalan Kristus di mana-mana. Artinya membawa dampak. Harus keluar aslinya. Saya kemarin khotbah di Trawas. Jadi ada sebuah gereja retreat namanya Gereja Betani. Gereja Betani ini minta saya bicara. Saya cerita sama mereka bahwa saya pendeta pun masih bergumul loh dengan mata dan pikiran saya. Tapi kayak tadi tuh, tapi saya menang sekarang. Saya ceritakan tentang kalau saya lihat seorang wanita atau apa itu bisa loh macam-macam kalau nggak kita kuasai pikiran. Tahu-tahu selesai kebaktian ada satu pengusaha dekati saya. Pak pendeta. Iya Pak. Saya baru kali ini ada pendeta berani ngaku seperti itu. Loh, emangnya kenapa Pak? Saya bilang pendeta juga manusia. Loh mungkin dia pikir yang di mimbar itu kelihatannya. Oh ini perang juga Pak. Kok sepi ya kayaknya yang cuma saya yang punya masalah rupanya ya. Ibu-ibu bagaimana suami Anda? Oh saudaraku belajar untuk terbuka berani. Ya saya apa adanya. Kalau saudara kenal saya lebih lagi. Ketika saya khotbah sekarang dan ketika kita makan bareng, kita interaksi sehari-hari, inilah saya. Saya nggak mau tiba-tiba di mimbar, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita buka. Saya pernah ingat di Lombok dulu waktu saya jadi gembala di sana. David masih kecil. Ada satu full timer yang Pak Arifin kirim dari Bali ke tempat kami. Pak Arifin bilang, Roni, ya Pak.
Tolong ya biar ini gabung sama kamu ya. Terus kamu bina. Siap. Saudaraku. Itu lulusan teologi plus lulusan Universitas Gajah Mada. Wah pinter saudaraku, cerdas. Kalau ketemu saya ngomongnya gini. Pak Roni terima kasih ya. Saya sudah diterima di sini. Saya senang. Lombok bagus loh pantai-pantainya. Gitu. Kayaknya gitu ngomong saya tangannya gini-gini. Makasih Pak Roni. Satu kali saya pikir sudah cukup lah. Saya kasih kesempatan khotbah buat dia. Karena punya pendidikan selain sarjana di Universitas Gajah Mada. Punya teologi juga di sekolah Alkitab. Jadi saya pikir oke, go ahead. Kamu khotbah hari Minggu. Saya duduk di depan seperti ini. Begitu dia pegang mic dia langsung. Marilah jemaat ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berubah saudaraku. Saya loh kok jadi lain saudaraku ya. Terus dia khotbah kencang. Wah saudara, Anda harus bertobat. Bila tidak bertobat, api neraka menantikan Anda. Waktu dia gini, kancingnya kebuka. Ibu-ibu yang duduk di depan itu ketawa ngakak. Terus kenapa? Maaf, udelnya kelihatan saudara. Dia tidak pakai kaos dalam. Begitu saya dalam hati, titenono ya awakmu ya mari aku khotbah. Tunggu nanti kamu sudah saya kamu khotbah. Begitu selesai kebaktian saya panggil. Sini. Dia ketemu saya kan. Ya apa kenapa Pak Roni? Saya bilang, be yourself. Orang usah digawe-gawe khotbahmu. Biasa aja. Lah aku sekolah Alkitab diajar gitu. Di sini gak berlaku. Saya bilang gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi main drama. Saya beritahu saudara. Percuma main drama sama Tuhan. Kamu boleh saja suka nonton drakor. Tapi jangan terpengaruh sama dia. Saya pun pendeta Pak Yudi. Saya nonton drakor ibu-ibu. Hari ini, tadi malam saya sama istri saya nonton berdua. Apa itu? The Good Bad Mother. Yang di serial itu. Saudara perhatikan, tadi malam TV bantu saya. Loh ini kan yang main di alchemy scanner kan? Bukan Pak, ini karena kita menemukan ada satu bintang yang main di sini misalnya jadi raja. Nanti di sini bisa jadi perawat, nanti di sini bisa jadi mata-mata. Itu loh yang main, yang laki-laki tinggi ganteng Korea itu yang pertama main siapa namanya? Ini loh, yang film Moon Embracing the Sun. Walau saya bukan cuma hafal-hafal ayat saudara. Setelah itu berapa bulan lagi saya lihat dia jadi raja kan. Dia main lagi film yang lain namanya It's Okay to Not Be Okay. Dia jadi juru rawat di situ. Berapa bulan lagi dia main lagi film yang lain, Mata-Mata Korea Utara. Loh Pak, gara-gara pandemi kemarin tuh loh Pak, makanya work from home saya bisa nonton. Sekarang sih saya banyak berdoa Pak. Saya baca Alkitab. Cuma tadi malam aja saya kecapean. Setelah keliling-keliling saya nonton The Good Bad Mother. Gini loh, jangan drama sama Tuhan. Kenapa Yesus berkata, hei kamu orang munafik. Kata munafik dalam bahasa Yunani hipokratos. Seperti orang bermain drama, berdrama sama Tuhan. No, hasilnya kita apa adanya. So, segala sesuatu yang menghalangi saudara karakter, katakan sama Tuhan. G. Bentuklah seturut kehendakmu. Enggak. Lagu itu awalnya gimana? Gimana Widya? Bagaikan lagu ini. Bagaikan bejana. Siap dibentuk demikian. Oke, sudah mau selesai kok, udah mau selesai. Berikutnya, Ragi harus diapain saudaraku? No. Tidak terintimidasi dengan besarnya adonan. Adonan boleh gede ya Bu Widya ya. Gua boleh kecil, gua kagak takut sama lu. Itu Ragi. Because karena dia tahu bahwa dia ada untuk mempengaruhi orang itu. Anda harus tahu di mata Tuhan seharusnya kita Ragi.
Jangan takut. Kita ada untuk membawa dampak. Asal kamu kejar itu tadi, keserupaan tadi. Dengan kodrat ilahi tadi itu. Kamu pasti bawa dampak. Shalomita Tevila putri saya, ngomong dia ada ya. Yang lagi mimpin teens tadi. Setahun lalu dia bulan Mei, saya terbang ke Amerika untuk menghadiri wisudanya dia. Di kampusnya itu, di universitas itu ada 5.000 orang hadir. Dan menyaksikan wisuda. Dan saya terkejut ketika wakil rektornya itu berkata begini, sekarang kita akan panggilkan seorang pelajar teladan yang memiliki nilai tertinggi GPA 4. Sejak semester 1 sampai selesai. Dia bilang gini, Shalomita Tevila, itu anak saya disebut. Berdiri dia. Wah sudah namanya David. Kalau di sana orang Amerika itu kalau ada wah nanti namanya disebut Kalau di Indonesia coba saudaraku dibilang apa sih gitu. Kalau sana enggak, suruh mereka bawa gitu ya. Udah ya. Maju sampai di atas ini. Anak saya terima penghargaan dari universitas tersebut. Tapi membuat saya begini loh. Oke, kalau pintar puji Tuhan, anugerah. Tapi ini wakilnya bilang begini. Dia selain cerdas, tapi dia telah menjadi kesaksian yang indah dan dampak yang bagus bagi mahasiswa yang lainnya. Aduh saudaraku. Wah baru masuk anaknya. Saya coba bisa mengucap syukur sama Tuhan. Kita ada untuk membawa dampak. Berikutnya, dipanaskan dulu baru berkembang. Gak ada ceritanya. Bu Widya, tepung terigu taruh dengan ragi lalu diaduk gitu saja. Orang iso mekar lah ya, mesti dipanaskan. Siap-siap dipanaskan. Siap-siap mengalami proses pembentukan. Sudahlah saudara, jangan zona nyaman cuma ayam-ayam. Oh gue gini-gini aja deh, yang penting gue seminggu sekali datang. Enggak cukup saudara. Kamu harus lebih lagi sama Tuhan. Terlibatlah lebih lagi. Dan sambil berkata bentuk saya terus Tuhan. Dan yang terakhir adalah diaduk merata. Masuk ke 7 gunung dalam segala aspek masyarakat. Ngaduk dulu dong. Saya ingat mama saya punya mixer itu ya. Zaman dulu gini dia. Sekarang gak perlu gini lagi. Sudah langsung taruh cek dia ditinggal. Tapi yang jelas diaduk. Kadang-kala Tuhan izinkan kita itu seperti ada sesuatu yang gak enak kita alami. Siapa tahu tuh proses pengadukan yang Tuhan izinkan. Supaya kamu bisa mempengaruhi dan menjadi berkat bagi sekitar saudara. Are you ready? Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin.